Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi ke channel jalan-jalannya Lala. Ayo kita jalan-jalan lagi. Kebetulan kita dari Subang, kita menuju Lembang. Nah, dari arah Subang ini kita mau ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu udah ada pelangnya ya, Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Yuk kita belok, kita mampir sebentar ya. Jadi teman-teman, kalau ke Bandung terus ke Lembang kayaknya belum lengkap deh kalau belum ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu ini memang ada di perbatasan Bandung Subang ya. Jadi bisa lewat Bandung atau lewat Subang. Langsung aja Google Map pasti ketemu deh. Nah, Tangkuban Perahu ini selain indah tempatnya juga legendanya sangat melekat, yaitu sang kuryang yang mencintai ibunya sendiri yaitu Dayang Sumbi tapi tidak bisa menikahi Dayang Sumbi. Jadi perahu yang dibuat oleh sang kuryang itu dia tendang sekeras mungkin yang akhirnya terbalik. Nah, itulah sedikit cerita asal muasal Tangkuban Perahu. Tangkuban itu artinya terbalik ya. Berapa orang? 5. 185 tiketnya. 5 orang 185. Jadi satu orang berapa? Jadi untuk harga weekend itu tiketnya 37.000 per orang. Kalau dari hari Senin sampai Jumat itu harga tiketnya 20.000 per orang. Nanti untuk parkir mobil atau motornya nanti ada di kawasan Gunung Tangkuban Perahunya. Yuk kita masuk yuk ke area wisata Tangkuban Perahu. Nah, ini area parkir yang di bawah ya. Ini kita belum sampai, masih naik terus. Nah, ini kita masuk ke kawasan hutan pinus dan jalannya agak belok-belok karena kita akan ke gunung ya, ke atas, jadi harap hati-hati yang bawa mobilnya. Kita masuk ke area Gunung Tangkuban Perahunya. Nah, di sini parkir masih bisa agak jauh lagi ke depan sana. Yuk kita lihat. Nah, masuk ke kawasan Gunung Tangkuban Perahu, teman-teman bisa parkir di bawah. Nah, ini kalau ini bagian bawah ya. Kalau mau ke atas lagi nanti teman-teman bisa jalan gitu di sisi Gunung Tangkuban Perahu ini. Nah, kalau kita mau agak atas sedikit. Nah, di area parkir ini banyak tempat oleh-oleh, ada tempat apa untuk naik ke atas ya, untuk melihat view gitu ya. Nah, ini gunung-gunung ini bisa di jalan kaki sampai sana. Kita ini parkir di tempat yang paling ujung, paling atas gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Dan jangan lupa bawa topi biar nggak panas meskipun sejuk udaranya, tapi panasnya agak lumayan juga kalau datangnya siang. Terus juga bawa masker karena di sini belerangnya cukup kuat aromanya. Nah, inilah kawah Gunung Tangkuban Perahu yang terkenal itu. Nah, teman-teman bisa jalan tuh sampai yang tanda merah itu, bisa jalan terus sampai sana dan lumayan ya, agak jauh gitu ya. Kalau Lala nggak mau karena agak capek juga gitu. Nah, untuk yang hiking, yang suka hiking, anak-anak muda-mudi, nah bisa jalan tuh. Nah, itu bisa sampai muter terus sampai ke sana. Nah, inilah kawah Gunung Tangkuban Perahu. Dan kalau teman-teman datang ke sini kedengaran suara gemuruhnya ya. Dan ini lagi sedikit lagi lagi surut ya kawahnya. Jadi malah semakin tercium aroma belerangnya gitu. Indah banget dan udaranya sejuk. Namun bisa bawa topi ya karena agak panas, tapi udaranya sejuk gitu. Dan di sini tidak bisa menerbangkan drone ya, harus izin ke bagian informasi dan bayar 800.000 untuk terbang drone, 500.000 untuk prewedding, dan acara lainnya konsultasi dulu, tanya dulu ke bagian informasi. Nah, itu gedung informasinya di sebelah masjid. Ini kita naik ke atas ya. Dari atas ini terlihat ya ada bangunan-bangunan kecil ini untuk souvenir dan jajanan. Dan ini jalan bisa tembus yang ke atas itu. Jadi untuk yang hiking bisa mensusuri lingkaran kawah ini selama kawahnya tidak aktif ya, gunungnya tidak aktif itu bisa. Jadi harus konsultasi dulu ke bagian informasi kalau mau keliling sampai atas gitu. Kalau hanya sampai
sini sampai yang warung-warung itu boleh, karena sejatinya ini Gunung Tangkuban Perahu aktif ya, gunung berapi ini, cuman kan ada waktunya aktif banget itu pasti dilarang kita untuk naik. Jadi mendingan kalau yang mau hiking sampai atas ke pusat informasi dulu ya, biar aman ya teman-teman. Nah, gunung yang mirip Tangkuban Perahu itu atau yang artinya perahu terbalik, yang tanda kuning ini kalau dilihat dari jauh itu mirip seperti perahu yang terbalik gitu. Jadi harus lihat dari jauh baru kelihatan tuh kayak bentuk perahu terbalik ya. Yuk sekarang kita lihat oleh-oleh yang paling terkenal di sini, biasanya bubuk batu belerang atau gantungan kunci dari batu endosit atau tanaman-tanaman ini yang terkenal dari Tangkuban Perahu. Di sini tuh banyak yang jual-jual topi-topi karena dingin banget ya. Awalnya dari apa ini, batu apa? Andesit itu Batu andesit. kantor informasi aya bongkahan nama. Oh gitu. Karena ya batu belerang. Oh, Andesit, di dalam informasi itu ada. Iya, ada. Oh, ini kalau digesek-gesek nggak ini ya? Enggak gores. Nggak gores ya? Soalnya kan bukan besi atau magnet ini. Kalau batu-batu belerangnya ini Bu ditumbuk nih dijadiin obat. Oh, Yang di botol ini ini kan asalnya batu ini juga Bu, cuman ini ditumbuk dijadiin obat kulit. ini batu-batu Iya, belerang ditumbuk. Batu belerang. Asalnya mah batu biasa. Kalau ini lumpurnya Bu. Nah, kalau ini lumpur. Karena kalau ini mah buat maskeran. Aduh. Iya. Iya benar-benar Jerawat, maskeran. buat luluran, buat masas pakai ini. Bisa tuh. Yang mau luluran biar kulitnya glowing, bisa beli batu bubuk Lagi ada Bu, ini bubuk apa namanya, bubuk batu belerang. belerang. Kalau ini ada satu tumbuhan di sini, ini ciri khas yang tumbuhnya cuma di sini Bu. Hah? Ini namanya akar kayu naga. Akar Akar kayu naga namanya. kayu naga. Ini buat sakit pinggang, rematik, diabetes ini Bu. Siap. Direbus. Tuh ada yang masih basahnya ini. Nah, ibu ini jualannya. Kalau ini masih basah. Pohonnya begini asalnya. Terus dimakannya gimana, direbus? Kalau ini mah habis dibersihin dulu, ini direbus. Kalau itu mah tinggal seduh kayak bikin teh. Kayak enak pakai air panas langsung diseduh. Kalau ini mah harus dibersihin dulu, direbus dulu. Berapa itu satu botol yang Ini itu? ibunya boleh ditanya. Sabaraha ibu? Nama sabaraha? Anu di botol. Oh iya Bu. Nah, anu ieu mah. 25 cuma 20. Oh, aku beli yang ini aja. Yang ini aja. Iya senama. Jadi Bu, ini cara pakainya Bu ya. Nah, ini 5 batang ini Bu. Airnya 2 gelas, dijadikan 1 gelas. Airnya Oh, dulu. jadi nyusut gitu Iya. airnya. Tapi ya, kalau sudah dipakai pagi, nanti sore jangan dibuang, bisa diulang lagi sekali. Oh gitu. Iya. Siap. Satu hari 2 kali. Tapi kalau ini nanti pahit tuh bisa dicampur dengan madu atau gula merah. Oh, pakai gula merah boleh ya? Itu kan pahitnya lebih dari botol oli itu. Yaudah, Obat kan. aku beli ini satu Ini ya. sama ibu. Ibu mah plastik. Setelah lihat oleh-oleh dan beli beberapa, yuk kita lihat, jangan ketinggalan nih masuk ke pusat informasi karena ada bongkahan batu-batu. Jadi ini ya bongkahan batu yang diperoleh dari Gunung Tangkuban Perahu. Contoh-contoh batunya dari mulai batu belerang, endosit dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau ke Gunung Tangkuban Perahu jangan lupa masuk ke pusat informasi dan melihat contoh-contoh batu, jenis-jenis batu, dan miniatur Tangkuban Perahu juga terdapat di pusat informasi. Jadi kita tahu sampai mana sih ini, gimana sih bentuknya Tangkuban Perahu, dan ini sejarah Tangkuban Perahu ada di pusat informasi. Jadi kalau yang mau tahu sejarah Gunung Tangkuban Perahu masuk ke pusat informasi ya. Ayo kita kembali ke parkiran, dan kalau teman-teman kuat ini bisa naik sampai sini yang tadi saya ceritakan, bisa naik sampai sini, dan di atas itu banyak pos istirahat dan pos menjaga ya. Nah kita pulang ya.
Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan yang baru menemukan channel ini. Boleh dong di subscribe dan diaktifkan loncengnya dan ikuti perjalanan Lala untuk jalan-jalan. Ini perjalanan pulangnya seperti tadi masuk ya, melewati hutan pinus dan udaranya cukup sejuk. Terima kasih, salam sehat untuk semua teman-teman. Assalamualaikum. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.